Ya, take 2. Tadi pada gue udah bilang hai followers Twitter Bang Bex, ternyata Mas Adit lupa ngarahin kamera yang ini ke gua. Nah, balik lagi di studio bola, gua nggak sendirian, tetap gua Dani bareng pundit kesayangan kita semua yang baru follow back Twitter gue. Mana lu juga baru follow. Udah follow dari kapan tahu? Agak Syuting tiap hari, itu gua baru follow back. Gua yang pencet follownya gara-gara gua buka Twitter yang di PC lu. Ada Twitter gua. Anjing lu gak follow gua lu selama ini, parah banget. Ini Twitter gua masih login. Iya, anjing nih Karyo kagak follow gua. Wah, gila. Waduh, parah. Gila yang di follow tuh akun-akun. Enggak usah gue ceritain. Iya. Kita hari ini bakal bahas review pertandingan semalam pastinya, terus ada juga beberapa gosip transfer dan ya masih nungguin kabar dari asesmennya Reece James yang semalam cedera lagi. So kita balik lagi setelah yang drag ini. Bang Max. Full senyum loh. 2-0 ya. Yoi, enak tidur lo ya. Seger. Tadi makanya kesiangan. Gila, gua janjian take jam 11 siang. Akhirnya molor jam 1. Lewat. Ini akibat host gua. Gila. Saking sambil senyum tidurnya. Gila. Sampai telepon Mas Adit tadi. Iya. Gimana? Kesan-kesan lu. Gue yang nanya apa lu yang nanya? Ya, lu kalau mau tahu dari gue. Kalau penonton kan mau taunya dari lu pastinya kan. Ya, dari lu juga dong. Ya kalau gue sih ngeliatnya semalam ya. Nonton. Cuma gue sempat ke-skip momen James cedera. Ngapain? Hah? Ngapain? Kok bisa ke-skip? Lagi nonton. Ya kan, lagi nonton semalam. Enggak lah. Enggak sendiri. Ya lu sebut aja nama cewek gue di mari, nggak apa-apa, kehidupan gue lu bongkar di mari nggak apa-apa semuanya Mas. Ya ke-skip lah, intinya ke-skip karena koneksi internet yang bermasalah, karena kan gue lo bajakan nontonnya kan? Bajakan. Abisnya video nggak masuk ke sini. Iya. Nggak, menurut lo Chelsea tadi malam gimana? Gua nanya nih. Gue setuju sama tweet lu Bang. Apa tuh? Emang lu lihat tweet gua? Baca gua tweet lu. Retweet kayak apa kayak likes kayak lu baca-baca doang. Gua ngeliat Bubu udah nge-retweet jadi gua enggak nge-retweet juga kan. Apa tuh? Bilang itu apa? yang lu bilang setelah James enggak ada, permainan progresif Chelsea berantakan, enggak saya hilang lah kasarnya. Emang gua ngeliat gua enggak ngel gitu. Gua awal ngeliat sampai yang bener-bener gua perhatiin match-nya itu sampai yang dianulirnya golnya polisi kan. Iya. Dan itu emang sebelumnya beberapa kali emang serangannya bagus-bagus banget, entah James yang nusuk, entah waktu itu Sterling belum ditarik juga kan, Sterling masih nusuk-nusuk juga, itu Havertz sama Pulisic juga seru ngeliatnya berdua itu. Terus kok pas yang gua karena gua mungkin ke-skip itu kali ya. Gua ngeliat lah, ini mah Chelsea sebelum Piala Dunia. Iya, kembali lagi ya. Kembali lagi. Pas dia bilang kok, dan Bang Bex ngomong kan James ditarik kenapa nih, gue bilang baru tahu tuh di situ James ternyata cedera. Itu tapi memang kelihatan banget Bang Bex ya. Iya. Sekelihatan itu loh bedanya. Iya. Jadi kalau kita lihat emang dari awal ketika line up keluar kan ketahuan deh, wah Chelsea main 4 back nih. Yes. Ya, di tengah juga baru nih, ini pertama kalinya Denis Zakaria jadi starter di EPL. Hi Chelsea fans, thank you for your amazing support today and see you soon. Bye bye. Betul. Duet sama Jorginho. Jorginho. Nah, kursi ya. baru. Hasilnya loh. Dua kan jujur. Nggak, yang gue salut itu Potter tadi malam berani banget bikin line up tuh yang benar-benar ofensif menurut gue ya. Ya di depan dia taruh kayak Havertz jadi target man, di kiri Pulisic. Untuk pertama kalinya juga Pulisic main sebagai winger. Winger beneran. Bukan jadi wingback ya, yang seolah-olah winger gitu kan. Nah, dan terbukti ya, lu lihat dari kick off itu Chelsea gila, mainnya elektrik, energik, efektif. Pegang tahan bola tuh nggak banyak, langsung passing ya, kayak Jorginho terus Zakaria itu pegang bola satu sentuhan, dua sentuhan udah passing ke depan. Bahkan bola-bola panjang dari Koulibaly, dari Silva ke depan, langsung pergerakan dari Sterling, Havertz, Mount
Pulisic itu gila sih. Kanan kiri tengahnya asik banget tuh bertiga. Gua nonton babak pertama tuh, anjing nih Chelsea-nya beda banget. Ini berarti Graham Potter nih udah ngerjain PR-nya dengan baik dan benar. Libur 1 bulan Piala Dunia ini gila, yang diperbaikin tuh banyak banget. Banyak banget. Nah, yang menarik juga ketika Chelsea hilang bola, itu semua pressing. Havertz, Mount, bahkan ya Zakaria, gue salut terutama ya Jorginho sama Zakaria, khususnya di babak pertama ya. Itu Jorginho aja tuh 10 kali ball recoveries. Jadi di saat hilang bola dia duel, dia ngejar bola. Zakaria yang modal kakinya panjang, larinya cepet, itu juga berapa kali krusial tackle ya. Itu keren banget, yang selama ini nggak pernah kita lihat di sosok ketika Jorginho duet dengan Lord Kanjeng. Dia pemain titipan wali kota. Ya, yang nggak usah disebut namanya, kau tahu siapa kan? Ya. Di satu sisi blessing in disguise kan, yang bersangkutan injur ya. Ya, tapi gue salut akhirnya Zakaria ini mendapat kepercayaan oleh Potter jadi starter di sini, walaupun gue ngelihatnya dalam situasi yang emang nggak punya pilihan lain. Kovacic masih liburan ya kan, masih nyantai. Masih dapat ya tambahan. RLC injur ya kan. Lewis Hall mungkin prioritas ketiga ya kan. Gitu setelah Zakaria tentunya. Tapi ini jadi bagus. Itu babak pertama itu Bournemouth nggak bisa ngapa-ngapain. Asli. Mereka pegang bola pun 1, 2, 3 detik udah kerebut lagi. Itu gila. Itu benar-benar mereka nggak bisa berkembang sampai itu kick off babak kedua. Chelsea udah 2-0 dulu. Walaupun memang sebetulnya seharusnya ada beberapa keputusan dari Simon Hooper ya, wasit botak tadi malam. Satu lagi botak. Botak problematik. Ya, di mana Pulisic jelas-jelas ditarik di kotak penalti sama Adam Smith ya, backnya Bournemouth, dan Pulisic masih stay on his feet istilahnya ya. Jadi dia tetap berusaha berlari walaupun udah kehilangan balance. Akhirnya sambil jatuh dia tetap syuting, cuman syutingnya udah ngawur. Cuman harusnya gue kecewa sama VAR juga, ada David Kute yang di VAR, terus juga si wasit Simon Hooper yang sama sekali tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Belum lagi juga gol Pulisic yang sebenarnya gol bersih menurut gue. Menurut gue juga gol bersih. Malah Havertz yang dianggap melanggar, udah aneh-aneh lah. Cuman untung ya keputusan tadi tidak merugikan kita secara poin, itu aja. Betul. Cuman secara moral kalau menang 4-0 pastinya boosting PD akan ketimbang menang 2-0. Tapi gue bilang sih ini awalan yang baik. Apalagi ya solid semua lah. Kepa keren banget, walaupun Bournemouth nggak banyak shot on target, tapi dia commanding banget di belakang. Gua ngelihatnya safe banget, gua nonton dengan Kepa tadi malam. Di belakang Koulibaly, Thiago Silva, passingnya lagi-lagi oke banget. Cucurella juga. Ini Cucurella nih tadi malam beda banget nih makhluknya. Kenapa tuh? Beda banget dengan Cucurella yang di awal-awal setelah transfer ke Chelsea yang grogi, yang tadi malam keren banget. Dia total tuh ada 10 ball recoveries. Dia juga banyak ground duel, menang, tackle dan lain-lain. Dia lari nggak berhenti, maju mundur. Oke, Cucurella. James belum maksimal 100%, tapi kehadiran Reece James itu yang membuat Chelsea bisa tampil berbeda. Tapi James adalah James lah ya tetap. Iya, dan tektoknya di kanan dengan Sterling itu hidup banget. Jadi ketika babak pertama itu kiri kanan Chelsea, Pulisic di kiri, Sterling di kanan, di tengah Mount sama Havertz. Wah gila sih. Itu kelimpungan lah, Bournemouth benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Asli seru banget sih, gue lihat juga kayak ya apa ya, bener-bener hidup gitu loh, enak dari depan ke belakangnya ya kan kayak. Terus pas James ditarik itu yang gue bilang momen James ditarik, kalau gue lihat ya itu kan Bang Bex. Kalau menurut lu gimana Bang Bex? Iya, jadi James tuh injur kalau nggak salah menit ke 53 ya ditarik. Dia injurnya menit 50-an, setelah 1-2 menit di treatment akhirnya ditarik diganti Azpilicueta. Nah, setelah James ditarik, Aspi itu lebih banyak dia matok nih di sektor kanan, dia nggak naik. Bahkan ketika Chelsea dapat peluang, Sterling di kanan itu, Sterling mau tektokan nyari Azpilicueta nggak ada, jauh di belakang. Akhirnya sama Zakaria di tengah, nggak terlalu hidup, nggak sehidup ketika Reece James ada di situ. Nah, secara percaya diri juga gua ngelihat
Chelsea ngedrop. Begitu James ditarik itu mulai beda permainannya. Dominasi Chelsea yang di 50 menit pertama tadi yang sangat-sangat total mulai deh. Bournemouth mulai pegang possession, mulai Chelsea yang sedikit bertahan secara psikologis walaupun tetap ada peluang. Walaupun tapi lebih lewat counter. Setelah James ditarik Chelsea lebih banyak bertahan, peluang lebih banyak counter dan mulai kelihatan tuh passing back pass, kiper, sideways dari Jorginho balik lagi ke belakang kayak gitu yang Chelsea klasik lah. Chelsea yang 4 pertandingan terakhir, 3 di IPL, 1 di EFL, yang 4 pertandingan terakhir resmi kita kalah kan. Kalah. Bahkan friendly lawan Aston pun kita kalah. Iya, lawan Aston kalah. Ya itulah Chelsea yang itu lagi. Nah, yang gue takutkan sekarang kekhawatiran gue yaitu mudah-mudahan nih Reece James, kita belum tahu hasil asesmennya seperti Sampai apa. saat ini belum ada hasil scan-nya belum keluar di saat kita taping ini, kemungkinan 24 jam bisa 48 jam. Ya mudah-mudahan nggak parah. Ya dia kayak susulan sama Fofana, tau gak lo? Fofana baru sembuh. Dia yang kena. Pas mau friendly kemarin kan lawan Aston Villa cedera lagi, ya kan. Nah ini James baru main pertama lagi cedera lagi. Nih gue udah ngeliat ya, ini James ini bagus tapi injury prone. Nah ini yang dari setiap jendela transfer dia nggak pernah direspon sama Chelsea dengan nyari backupnya Reece James. Nah ini juga ya nanti akan kita bahas lah pemain-pemain yang akan mau masuk juga. Nah terus lo gimana, menurut lo puas nggak sih kemarin overall ya? 50 menit puas. Iya, sisanya ya udah nonton Chelsea. Iya. Harapan gue sih memang pengen sih nambah gol lagi sih kemarin. Ada beberapa peluang yang memang Zakaria, Sterling, Havertz, Mount juga ada Pulisic juga. Sayangnya ada yang bisa dimentahkan oleh kipernya Bournemouth sih. Beli hitungannya walaupun kalah 2-0 cuma kiper Bournemouth lumayan lah semalam. Lumayan. Save-nya juga cakep juga. Kayak yang apa sih kalau gue bilang ya itu sih kalau yang gue lihat, makanya gue sampai sempat nge-tweet juga tuh, kalau Bang Bex nge-tweet, gue nge-tweet emang ini wasit botak ini problematik ya. Wasit botak ini always problematik gitu, entah kenapa gitu. Cuma kalau gua ngelihatnya malah yang tadi Bang Bex sempat bahas tuh yang dianggap motong jalur bola lah, itu kan sebenarnya bola sempat ada di penguasaan Havertz kan, dan dia nge-sprint. Maksud gua itu bukan bola liar yang dia nabrakin diri, gitu loh. Itu lucu banget maksud gua. Dan yang ditarik juga sempat ditarik kayak wasit sempat ngasih apa sih namanya, isyarat ya. Isyarat kalau ada pemain Bournemouth yang cedera yang di kotak penalti. Itu yang gue lucu, maksudnya arahnya nih kemana, lu mau kemana, lu mau bikin keputusan apa gitu loh, apa yang mau lu ambil dari sini gitu loh. Iya, gue cuman bisa berharap inilah populasi wasit botak di Premier League dikurang-kurangin. Tapi kan lu botak Bang Bex, lu bukan wasit ya? Tapi gue bukan wasit, botak gue juga kadang-kadang lagi kan? musiman. Iya. Kalau botaknya Colina gimana? Oh, botaknya Colina sih beda. Itu alien, itu beda. Iya, itu respect berat ya. Kalau bahasanya Sue. Respect parah. Respect parah kalau kata Sue. Kepa. Kenapa Kepa? Bagus babak kedua. Kenapa sebagus itu kenapa nggak dipakai sama Spanyol? Oh, biarin aja. Gue sih demen Spanyol kalah, bodo amat lah, ya kan. Secara juga pelatihnya Barca sentris kan. Iya, parah ya. Iya, apalagi kita sama Barca udah banyak membajak. Bagus lah ya, jadi Kepa nggak ada kemungkinan cedera di Piala Dunia juga. Satu-satunya yang bikin gua kecewa adalah kenapa MU juga menang, Liverpool juga menang, Arsenal juga menang. Pada menang semua, jadi nggak ngaruh. Jadi nggak ngaruh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita keep up the pace, kan gitu. Ya harus ngikutin lah maksudnya. Paling enggak. Ya kalau juara kayak udah nggak mungkin sih. Nggak ada yang nggak mungkin, tenang aja. Perhitungan matematisnya gimana Bang? Secara matematis masih sangat mungkin. Bisa aja tiba-tiba Anfield dibom. Kok Anfield? Kalau Anfield Pak bukan saingan. Bukan saingan. Iya, kalau buat juara ya. Gitu. Karena ya Darwin Núñez juga. Iya. Intinya gini, gua ngeliat ini ya,
Todd Boehly ini kan baru ngambil semua nih. Udah lengkap nih formasinya, tinggal yang belum ini adalah sporting director yang masih dipegang oleh dia. Christopher Fievel udah resmi dari Leipzig jadi technical director, ya melengkapi squad yang udah ada di situ. Paul Winstanley, ada Joe Shield, ada Lawrence Stewart, ya kan. Nah, oke, jadi ini kelihatan nih visinya Boehly, dia udah benerin bagian rekrutmen, ya ini udah bagus menurut gua. Jadi juga Fievel nanti bisa rekomen pemain-pemain Bundesliga, dia kan lama di Bundesliga, artinya dia udah pantau juga banyak pemain di situ. Guardiola maksudnya. Guardiola sih nggak perlu ngapain. Kalau buat Guardiola nggak perlu hire Christopher Fievel, pemain yang udah jelas mahal dan bagus tuh kan obvious kelihatan. Yes, benar. Nah, ngomong-ngomong tadi Bang Bex nyenggol soal masalah orang-orang rekruter nih dibenerin. Januari ini gosip kan sampai kesebut nama Joe Felix loh. Iya, Joe Felix. Gimana lo lihat tentang gosip Chelsea ini di bulan Januari? Ya agak rame ya. Jadi yang hampir bisa dipastikan bergabung kan udah ada 3 nama nih. David Datro Fofana. Ini juga nama yang tiba-tiba muncul. Yes. Nggak pernah disebut-sebut media sebelumnya, tiba-tiba nongol dan kabarnya udah medikal menurut Fabrizio Romano, karena memang dari klub belum resmi ya. Karena pasti setelah 1 Januari baru akan official. Yes. Begitu juga Andre Santos, walaupun belum resmi dari Brazil, tapi dia di postingan Instagramnya udah nuansa Chelsea yang Christmas kemarin ya kan. Bisa dipastikan juga bergabung. Benoit Badiashile yang dari Monaco, center back yang katanya sih alternatif Gvardiol yang harganya terlalu mahal. Ya kabarnya lagi nego keras. Ini kemungkinan juga akan confirm. Ini juga rekomendasi dari Lawrence Stewart yang ex dari AS Monaco. Betul. Nah, gosip yang lain adalah yang lagi kencang adalah mengenai Joao Felix, kemudian Enzo Fernandez. Ya, Chelsea kabarnya ada utusan Chelsea yang lagi di Benfica, lagi nego itu. Kalaupun deal itu angkanya akan fantastis dan akan menjadi klub rekor. Bisa kemungkinan rekornya Lukaku akan pecah. Gua nggak tahu. Anjir. Joao Felix sendiri dari Atletico ngebanderol 86 juta pound ya, menurut gua kemahalan. Dan Chelsea yang dibutuhin Chelsea bukan dia sih kalau menurut gua ya. Tapi ya nggak tahu, kita tunggu aja. Yang khawatiran gue sekarang adalah justru pemain-pemain yang ada di dalam. Kayak Jorginho kontraknya 6 bulan lagi. Betul. Ini lagi kenceng, Newcastle ngincer ya kan. Gue nggak ngelihat ada itikat dari manajemen yang sekarang bicarain kontraknya Jorginho lagi nih. Terus begitu juga dengan Kante yang baru sembuh Maret, nanti di akhir musim udah habis. Ya, itu juga kabarnya Barca ngebet banget, nawarin gaji yang juga gede. Gua nggak tahu ya Kante loyalitasnya sampai di mana ya kan. Pengen gajinya tuh sebesar apa? Gua agak pesimis dengan Kante dan Jorginho. Begitu juga isu yang ramai juga kemarin Koulibaly yang katanya siap dilepas Chelsea. Inter tertarik karena Skriniarnya mau diambil PSG. Ya begitu juga ada isu Christian Pulisic yang banyak peminat juga di IPL. Ya kita tunggu saja lah ya. Hakim Ziyech juga seperti itu. Ya menurut gua yang gue sayangkan adalah yaitu kenapa sih nggak ada nama pemain bek kanan. Iya itu lagi. Kalau ditanya nih Bang, bek kanan yang lu pengen gitu siapa kira-kira? Siapa tahu Todd Boehly kemarin kan nonton tuh Potter kan, jadi ngerubah formasi nonton sini. Siapa tahu Todd Boehly sekarang yang nonton. Iya, kalau yang gue pengen ya gampang, misalnya gue pengen Hakimi kan, tapi kan nggak realistis. Jadi kalau bicara yang realistis, yang harganya nggak terlalu mahal, tapi bagus bisa perform. Ada 2 nama sih kalau gue ya. Yes. Denzel Dumfries. Yes. Dan Benjamin Pavard. Dua-duanya juga. Pavard juga kemungkinan Munchen tuh ada kemungkinan mau lepas gitu loh. Terus Dumfries pun kabarnya di Inter bandrolnya juga nggak terlalu tinggi. Cuman gua nggak tahu nih Chelsea negosiasinya udah sampai mana. Dari bursa ke bursa isu-isu doang gitu. Ya kalau nggak mau ambil yang lokal dari Liga Inggris yang nggak terlalu mahal ya, kayak Walker Peters misalnya dari Southampton, atau banyak nama-nama lain yang sebenarnya nggak butuh yang jago-jago banget, cuman yang bisa memberikan rasa aman, bisa bantu penyerangan. Udah, karena Azpilicueta tuh udah nggak pas di fullback maupun di wingback tuh udah nggak kuat.
ya kan. Kalau dia di right center back masih oke, tapi kalau di wing back sama full back itu udah nggak bisa naik turun 90 menit udah berat. Ya udah ngap juga nih. Gitu sih. Denzel Dumfries. Belanda Denzel Dumfries ya. Belanda. Kan. Ya tapi ini sih kalau gue bilang kabarnya kan Bully ini ada Vision 2030, makanya banyak ngambil pemain-pemain muda berbakat. Banyak yang ya dari yang 3 ini kita nggak pernah tahu, bahkan nggak pernah disebut-sebut media. Tahu-tahu udah nego nih di tahap negosiasi akhir. Jadi gua ngeliatnya ini juga hasil kerja dari ini udah mulai kelihatan nih tim-tim analis dan lain-lain di bagian rekrutmen yang bekerja by data ini udah mulai bekerja ya. Fofana siapa tahu, David Datro Fofana main di Liga Norway. Ternyata dia digadang-gadang kalau di Pantai Gading dibilang Ivorian Mbappe. Jadi banyak yang bilang the next Drogba. Oke, bicara Pantai Gading mungkin dia bisa the next Drogba, tapi kalau bicara gaya permainan, posisinya dia di lapangan itu lebih ke Mbappe. Dia lebih di sayap walaupun bisa bermain di center forward sih. Itu sih. Tetap ya bek kanan adalah kunci. Nah, bek kanan adalah kunci. Kita nggak punya backup. Rhys James itu injury prone. Itu aja sih. Udah tahu nih Rhys James ini tiap musim pasti cedera. Yang satu injury prone, yang satu sudah uzur. Nah, itu ya tolong ya Tot ya. Gua nggak minta lu subscribe Tot. Nonton yang saran yang ini aja. Iya, saran yang ini aja. Aduh, tolonglah bek kanan udah teriak-teriak dari Januari kayaknya. Ya, gua udah mention juga di Twitter. Cuman dia jarang nge-tweet kan. Nggak kayak Elon Musk yang rajin ya kan. Di mention kadang bales. Yoi. Ya gimana kalau dia nggak main Twitter? Gitu ya. Apa lagi mau sampein Bang Bek sebentar soal Chelsea nih? Ya sementara itu dulu ya. Next mungkin stop belum kelihatan kali, kita belum bisa komentar iya, karena mungkin nanti kalau udah resmi beberapa pemain yang udah resmi kayak Nkunku. Kemudian nanti kalau udah official mungkin kita akan bahas nama-nama ini, pemain-pemain baru nanti yang kita kupas secara scoutingnya ya. Dari sisi scoutingnya seperti apa sih ini orang gitu, figur ini seperti apa, mungkin dalam edisi khusus nanti. Itu pasti aja bakal sih. ada tuh teman-teman. Setelah resmi ya nanti ya. Angkanya subscribe. Ya. Soalnya kita lihat analitik yang nonton banyak yang nggak subscribe. Ya nggak Bang Bek? Iya, makanya tinggal nih. pencet aja. Tahu subscribe gratis dan kita bikin bayar nih ntar. Kayak ini ada konten berbayarnya. Oh iya. Lo langganan? Enggak. Oh. Kontennya itu. Kita bikin kali ya? Nggak usah lah ya. Kita mah gratis-gratis aja. Gitu sih. Aduh, ya. Cukup lah ya. Itu tadi kita udah bahas review, kita udah bahas gosip transfer. Bang Bex udah mention lagi Tut Bully yang insya Allah nanti translatannya dibikin di bawah sini sama Mas Adit. Dan gue nggak capek-capeknya bilang thank you untuk semuanya yang udah subscribe, yang udah nge-share video-video kita, yang udah setia buat nonton, udah mau ngeramein kolom komen, udah nge-like. Ya tinggal brand-brand aja belum masuk. Bercanda. Oke, kita ketemu lagi di edisi Studio Bella berikutnya.